Yang pertama adalah website ya. Jadi website itu adalah kumpulan halaman pada domain internet. Yang pertama adalah mempunyai tujuan tertentu. Jadi harus ada tujuannya. Misalnya website tentang toko online ya. Tujuannya adalah penjualan ya, barang ya, dan ada transaksinya ya, jadi ada beberapa halamannya saling berhubungan ya, jadi dari halaman itu saling berhubungan, mungkin bisa di link, bisa diklik ya, dan yang terakhir dapat diakses secara luas menggunakan browser, jadi bisa diakses dengan browser. Nah, browsernya apa ya, ada yang pakai Mozilla, ada yang pakai Internet Explorer ya, banyak ya. Kemudian unsur-unsur website. Yang pertama adalah domain. Yang kedua adalah hosting, yang kedua adalah isi. Jadi ibarat rumah, kantor ya, ataupun toko ya. Yang pertama adalah toko itu harus punya alamat. Nah, alamat itu ya ada yang menggunakan jalan dan nomor, ada yang langsung tahu ya kira-kira gedung ini gitu, lebih mudah untuk pencariannya gitu ya. Kalau misalnya tanya orang itu gedung ini langsung tahu. Kemudian jadi contoh misalnya ya, kalau Anda misalnya UNJ ICID, alamatnya apa? 103.8.12.2040. Anda menghafalkan ini akan susah. Tetapi kalau Anda pakai UNJ gitu, nanti di set langsung ketahuan. Tapi kalau Anda set pakai 103.8.12 juga bisa ketemu. Atau langsung Anda tuliskan di websitenya ya. Itu bisa. Misalnya Anda ketik 103.8.12.40 ya. Misalnya ya 103 titik 8.12.240 ya. Titik 8.12.240. Lambat. Nah, itu alamatnya apa? Nah, ini alamatnya muncul UNJ ACID. Ya, UNJ ACID. Itu alamat dari yang tadi kita ketikkan. Nah, kalau Anda ngetikkan itu akan susah karena apa? Susah untuk menghafalkan ya. Contoh lagi misalnya Yahoo ya. Misalnya ini UNJ. Nah, detik ya, detik ini adalah 203 ya. Anda coba ketik ya 203.190.242.211 nanti akan muncul detik.com. Nah, itu adalah domain. Jadi kita di situ. Kemudian hosting. Hosting itu kalau diibaratkan rumah ya. Rumah itu kita kalau rumah itu bisa sewa, jadi perlengkapannya kalau Anda tidak punya kemampuan kan bisa kantor itu bisa sewa atau bisa beli. Nah, kalau beli itu ibarat Anda menyediakan server. Nah, biayanya mahal, kemudian Anda bisa sewa hosting aja, sewa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah konten. Jadi kalau rumah itu sering dikunjungi ya, sering di banyak pengunjungnya atau restoran banyak pengunjungnya, itu harus ada isi, kemudian ada layoutnya, konten aja, isinya aja. Kalau penataannya jelek, layoutnya jelek,
maka juga orang itu malas kan gitu ya. Jadi ada isi, kemudian setelah isinya ya isi, kemudian ada ditata layoutnya itu. Ini. Nah, domain itu ya ada yang diakhiri dengan ini ya, web ID, ada my.id, apa namanya gitu ya. Misalnya jauhar.my.id. Nah, itu website personal saya. Atau misalnya toko yang kira-kira yang bersifat pribadi. Kemudian ada yang .co.id. Ya, yang pertama adalah untuk company, kalau yang umum ada com, tapi kalau ada yang bisa untuk ID itu menunjukkan Indonesia, kemudian untuk sekolah ya .sch.id, kemudian kalau untuk perguruan tinggi ya misalnya UNJ ya Universitas Negeri Jakarta .ac.id, kemudian ada yang organisasi ya misalnya knpi.org.id, kemudian yang untuk pemerintahan misalnya kemendikbud.go.id ya, yang untuk komersil ya misalnya telkom.com dan sebagainya. Itu domain. Kemudian jenis website ya, ada yang personal, dan ada yang website bisnis, kemudian ada yang blog dalam bentuk blog. Nah, ini personal ya. Ini salah satu mahasiswa yang mengembangkan website dari Prodi Elektro. Ya. Sekarang sedang skripsi. Ya, kemarin saya minta bantuan untuk mempersiapkan slide saya. Nah, website personal ya. Ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, nanti untuk pelatihan ini nanti adalah menggunakan yang gratis, yaitu menggunakan wix.com. Ya. Nanti Anda dipandu oleh Pak Ferdi bagaimana mendesain website dengan wix.com. Nah, ini yang bisnis ya, ada yang Bukalapak. Nah, untuk melengkapi biasanya itu dilengkapi dengan gambar-gambar. Kalau hanya tulisan saja kurang menarik, makanya biasanya dilengkapi gambar, video supaya tampilannya itu menarik. Jadi kalau di restoran, ya, coba lihat itu penataan dari warung masakan Padang dengan yang pecel lele mungkin berbeda ya, penataannya, layoutnya, kemudian dia akan menimbulkan kesan tersendiri ya. Walaupun kadang-kadang orang tidak harus layoutnya, tapi isinya ada yang dua-duanya, ya layout ya isinya, dan ada makanannya, kemudian ada tata letaknya yang menarik. Kemudian blog ya, ini biasanya berisi artikel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, ide atau pengalaman penulis. Ya, jadi di sini biasanya cerita ya. Dia hanya menyampaikan, jarang blog itu untuk jual beli ya ataupun bisnis ya. Biasanya hanyalah tulisan, kemudian link-link yang kira ini ya untuk ya, salah satunya contohnya ini belajar dari rumah ini ya. Itu dia ditulis oleh Ari Wahyudi ya. Itu cerita, mungkin tidak lengkap isinya apa ya. Nah, tujuan dari blog pada umumnya adalah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta ilmu yang bermanfaat.
Jangan sampai Anda menulis pengalaman yang memang ada pengalaman yang baik, ada yang pengalaman buruk. Pengalaman baik mungkin supaya ditiru, pengalaman buruk. Nah, itu jangan sampai orang terperosok ya. Misalnya pengalaman digendam. Nah, itu ada ditulis bagaimana kronologinya sehingga orang itu supaya terhindar. Kemudian yang menjadi masalah itu seringnya itu apa ya? Ini adalah menulis isinya ya. Itu yang sering, atau memaintain dari blog atau apapun itu yang agak malas orang itu ya. Biasanya setelah jadi, blog itu kan perlu diedit, ini. Nah, itu supaya isinya itu update terus dan juga orang itu tidak bosan ya dengan apa. Nah, pengalaman yang sering terjadi adalah blog itu awal-awalnya menarik karena rajin yang menulis, tapi lama-lama ditinggalkan karena tidak ada updating mengenai ya pengetahuan, pengalaman ataupun ilmu ya. Nah, manfaat website yaitu ya, pertama adalah membangun branding ya. Jadi kalau perusahaan ya untuk menginformasikan, kemudian perusahaan itu ya bisa membuat brandingnya. Kemudian kalau untuk yang pribadi ya, jadi mengenai profil Anda itu bisa dilihat dari hasil karyanya, portofolio ditampilkan di situ, tulisan-tulisan, foto. Nah, bisa pengalaman-pengalamannya, gambar, kemudian bisa juga dilengkapi dengan musik ya. Kemudian ada yang berbagi cerita ya, misalnya ini ya, Raditya Dika ya, dia banyak bercerita ya, mungkin dia termasuk kategori blog gitu ya, atau mungkin kisah perjalanan Trinity. Nah, itu juga website yang berkategori blog gitu ya. Kemudian yang manfaat website ya, menghasilkan uang ya. Yaitu menggunakan website bisa menjadi blogger atau influencer dan mendapatkan banyak endorsement atau tawaran kerjasama. Jadi bisa iklan dan juga apapun ya, sehingga dapat Anda mendatangkan uang ya. Juga misalnya YouTube juga itu juga uang. Selain YouTube juga ini website kalau banyak iklannya gitu. Kalau misalnya kayak pertanyaan Anda, Facebook itu dari mana duitnya kan gitu kan. Website. Iklan, yang kedua adalah data. Jadi data Anda yang ada di dalam itu bisa dijual itu data Anda. Nanti kalau Anda punya big data. Nah, kalau Anda pengunjung Anda yang di website Anda bisa terrecord, nah itu bisa Anda bisa jual juga data. Cuma ada etika dalam menjual data karena bisa dituntut kayak kasusnya Facebook dalam kasus pemilihan presiden Amerika itu kan sempat diindikasikan dia menjual data para pemilih di Amerika. Ya memang data itu bisa bermanfaat, bisa juga kalau Anda salah untuk penggunanya, maka bisa mendatangkan masalah dan juga mungkin bisa dituntut dengan kerugian yang lebih besar. Nah, kemudian ada penyedia web gratis yaitu wordpress.com, blogger.com, kemudian wix.com. Ya, ini nanti yang akan dijelaskan ya oleh Pak Ferdi
mengenai apa pembuatan web dengan wix.com. Nah, kekurangan web gratis ya, layanannya terbatas ya, sama dengan tadi kalau di materi sebelumnya. Jadi kalau Anda Prezi, kalau yang ini, maka Anda akan terbatas ya. Sama dengan gratis web ini, Anda juga nanti desain layoutnya juga tidak banyak. Kemudian mengikuti kebijakan ya, dari ya sesuai dengan aturan dari apa web gratis, bisa seumur hidup, bisa hanya durasi tertentu. Nanti Anda akan ditawari setelah apa berapa bulan. Kalau Anda ingin terus, Anda harus berbayar. Nah, kalau Prezi tadi bisa selamanya ya, tapi dengan akses yang terbatas. Kemudian desain yang terbatas ya. Kemudian tujuan penggunaannya juga terbatas. Ini kekurangan dari web gratis. Tapi cukup untuk ya Anda yang misalnya mencoba apa memperlancar Anda membuat web, kemudian ini cukuplah untuk cuman kadang-kadang biasanya aksesnya lambat gitu ya. Kemudian penyedia website berbayar ya, ini ada yang domain Indonesia, kemudian hostinger, mungkin ini salah ada ini contoh aja ya, mungkin masih banyak ya. Ada Naga Hoster, apa Niaga Hoster, kemudian ada ID Web Host. Keuntungan web berbayar ini ya, layanan lebih banyak, mudah dicari ya, karena biasanya langsung dia ke itunya, langsung misalnya tadi IP-nya itu bisa pakai IP publik. Tapi kalau yang tak berbayar, Anda masuk, misalnya Anda yang ini, kalau tidak Anda publish, maka Anda baru kalau di wix.com itu. Jadi tidak banyak dikenal orang, kemudian desainnya yang beragam, ya, banyak karena apa kemampuannya itu ya mungkin kalau yang berbayar apa yang gratis itu mungkin hanya berapa halaman, kalau ini Anda bisa berhalaman-halaman. Kemudian tujuan penggunaannya beragam ya, tergantung desain Anda dan langganan Anda ya. Semakin Anda membayar tinggi, maka semakin banyak keluasaan. Nah, kemudian ya website itu ya, kalau yang bagus itu bisa dilihat di tablet, bisa mobile, kemudian ada laptop, desktop ya, laptop sama desktop mungkin sama ya. Nah, kemudian tahapan membuat website ya. Front end, ada back end dan full stack. Ini kalau yang desain. Jadi kalau front end ini Anda membuat ini tim desain ya. Jadi layoutnya seperti apa. Nah ini kalau yang apa, yang project besar ya, kalau di perusahaan-perusahaan, terus fungsi-fungsinya. Setelah desainnya sudah ya, kemudian ke back end, yaitu pengkodingan ya. Nah kalau yang wix.com itu tidak menggunakan coding. Contoh misalnya ini ya, membuat ini ya. Ini kalau dengan HTML dengan coding ya, ini akan panjang seperti ini. Tulisannya ya, misalnya lebarnya 80 karakter, 800 karakter. Itu lebarnya sampai segitu. Nah, kalau Anda seperti ini ya, tulisannya, pengumumannya. Nah, ini Anda menyelipkannya di sini. Tapi kalau yang apa? Yang berbasis grafis ya.
Nanti Anda tinggal mengklik kayak window kotak, tinggal diisi editan apa gitu. Kalau ini Anda mencari mana yang diedit gitu ya. Kayak pengumuman ya, ini. Nah, ini ya. Selamat datang di web SMK 2020 atau SMK mana ini 2020 ya. Kemudian ya, pengumuman ya. Pengumuman untuk pembelajaran semester ini dilaksanakan melalui daring ya. Satu bisa melalui WA, yang kedua Google Scholar, kemudian Zoom, gabungan, dan tesnya online. Nah, yang ini nanti bisa diisi apa gitu ya. Nah, ini kalau apa website yang coding ya. Tapi kalau nanti yang apa Wix.com, Anda sudah ininya template-nya sudah disediakan. Ya. Dan ini ya untuk pengeditannya ya menggunakan coding-coding. Ini baru HTML ya, ada yang lewat PHP, kemudian ada ini. Nah, menulisnya dari mana? Anda nulis di Notepad ya. Jadi kayak gini, ya ini Notepad, kemudian setelah jadi di save as, misalnya .html. Nanti akan tampil karena sudah ada ya sobat tabel ya. Nah, ini tampilannya ini. Ini baru satu halaman ya. Nanti banyak berhalaman-halaman ya. Nah, setelah berhalaman-halaman ini nanti digabung. Ya, ini full stack ya. Ini dikerjakan oleh satu orang supaya gampang ya. Untuk mulai dari front end sampai back end. Nah, ini tugasnya full stack menggabungkan ya dari apa tadi per Windows. Ya, kalau yang per Windows itu bisa nanti apa orang di apa Anda nulis bagian ini mungkin bisa. Tapi kalau yang jadi beberapa desainer, kemudian ada yang menggabungkan keseluruhannya full stack ini oleh satu orang. Nah, ini apa mengenai sekilas tentang website ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ferdi bagaimana membuat website yang gratis dan tanpa coding ya, tanpa Anda menggunakan coding tadi seperti tadi.